seperti yang kita lihat. Tempat berbelanja kurma, coklat, dan semacamnya. Bahkan ada bakso, ada juga gorengan. Kayaknya tak beda dengan Roxy Jember. Maunya kita kesini harus beda dengan kita belanja di Jember, di Roxy, di Ajung, di pasar, harus beda. Harus punya nilai, kata Habib. Karena ini wisatanya hati, wisatanya ruh. Kalau wisata badan kita sudah sering di Indonesia. Makanya di setiap pertemuan yang kayak gini harus ada makanan ruh yang masuk ke hati kita dari ilmu dan nasihat. Kalau kita lihat di sekeliling kita ini banyak pohon. Ini adalah pohon kurma. Pohon kurmanya hidup. Dari situ berbuah kurma yang segar dan bisa dikonsumsi, dimakan banyak orang. Pohon kurma ini juga makhluk Allah, ciptaannya Allah, yang katanya tidak berhenti untuk membaca tasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Bisa jadi tasbihnya daun lebih banyak daripada tasbihnya saya dan kalian, yang mungkin kadang lupa, kadang males. Kalau tasbihnya daun tidak pernah berhenti. Nabi lewat, ada kuburan dua. Kata Nabi, kuburan dua ini lagi disiksa. Kenapa kok disiksa ya Rasulullah? Yang satu waktu hidup dulu suka namimah, suka ngadu domba. Hidupnya dulu suka ngadu domba. Mantu sama mertua, tetangga sama tetangga, saudara sama saudara, suka ngadu. Makanya disiksa sama Allah yang sana. Yang nomor dua, la yastabri minal baul. Maaf, kalau kencing dia tidak selesai bersucinya, najisnya kemana-mana, sampai akhirnya sholatnya tidak sah karena ada najis. Jadi yang pertama disiksa gara-gara suka ngadu domba. Yang kedua disiksa gara-gara kencingnya tidak suci. Waktu istinja cebok tidak suci. Banyak siksa kubur itu dikarenakan urusan kencing yang tidak beres. Makanya hati-hati. Setelah itu Rasulullah ngambil daun. Entah waktu itu daun kurma, pohon kurma, apa daun lainnya. Sama Nabi, daun itu dipecah jadi dua. Yang satu dimasukkan ke kuburan yang satunya lagi separuh dikasihkan ke kuburan yang satunya. Kata Nabi, dua ahli kubur ini diringinkan siksa kuburnya selama daunnya masih segar, tidak layu. Selama daun yang disimpan ini segar, maka siksa kuburnya diringankan. Kata ulama, kenapa kok daun bisa ngeringankan siksa kubur? Katanya ulama, ternyata karena daunnya bertasbih. Berapa? Tasbihnya daun itu yang membuat siksa kubur diringankan. Makanya kita kadang kalau ke kuburan kita bawa kembang, bawa bunga. Sebenarnya bawa daun juga ada apa-apa, cuma ada baunya. Makanya kita cari yang harum, yang wangi. Nah itu kembang, itu bunga, selagi tidak layu, selagi tidak kering, itu bertasbih dan tasbihnya akan memeringankan siksa kuburnya. Subhanallah. Apa pelajarannya? Jangan hanya lihat kurmanya, pohonnya, jangan cuma makan begitu saja, tapi ingat bahwa makhluk Allah selain manusia, tumbuhan, dedaunan, tak berhenti bertasbih kepada Allah. Bahkan bisa jadi dedaunan itu lebih baik dari kita karena mereka tidak berhenti bertasbih dan mereka tidak punya dosa. Sedangkan saya dan sampean bergelimangan dosa dan tasbihnya sering berhenti, wiritannya juga sering berhenti. Makanya ciptaan Allah yang lain banyak yang lebih baik karena tak berhenti dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai-sampai terakhir ini dari Habib, ada pohon kurma sudah dipotong, tinggal pohonnya doang, mati pohon itu. Sama Nabi dibuat sandaran, setiap Nabi ceramah, Nabi nyandar ke pohon itu. Satu sahabat lihat, oh kasihan ya Nabi kalau ceramah cuma nyandar di pohon kurma yang mati. Tak buatin mimbar. Dibuatlah sama tukang kayu buat mimbar baru. Akhirnya Nabi pindah dari yang biasanya nyandar ke pohon kurma itu, Nabi pakai mimbar yang baru, mungkin 8 meter pindahnya. Waktu Nabi asik-asik ceramah, khutbah, ternyata terdengar suara tangisan. Tidak ketemu dari mana ini suara, dilihat. Ternyata suara itu bersumber dari pohon kurma yang biasa disandari oleh Rasulullah. Nabi ninggal 8 meter, punya mimbar baru, nangis ini pohon kurma karena cemburu dan ditinggal sama Nabi 8 meter. Ditinggal berapa? 8 meter. Saya dan sampean berapa jauh, berapa lama kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak nangis-nangis karena banyaknya dosa kita ini. Itu pohon kurma ditinggal 8 meter, nangis, cemburu, tidak terima. Maunya sama Nabi dipakai terus. Kita berapa tahun lupa sama Nabi. Mbok yo jangan kebangetan. Di Indonesia tidak bisa nangis, tidak bisa ngangenin Nabi. Masa di Madinahnya sudah 3 hari tidak ngangenin Nabi. Masa di Madinahnya tidak rindu Nabi. Sudah 3 hari. Besok kita pindah ke Mekah. Jadi malam ini malam terakhir. Usahakan kita punya kenangan terbaik. Ada tetesan air mata, ada rintihan, ada jeritan dari kita semuanya. Kenangan terbaik di Nabawi buat sebelum kita mati. Itu pohon kurma. Nabi lagi ceramah dengar suara tangisan, di stop ceramahnya sama Nabi. Didatang nih pohon kurma itu, dipeluk sama dengan ibu meluk anaknya. Pelan-pelan suaranya mulai habis, mulai berhenti. Kata Nabi, seandainya tidak aku datangi, seandainya tidak aku peluk, maka pohon kurma akan terus merintih menangis sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Untung aku peluk, aku datangi. Yang rindu, yang nangis pohon kurma sama Nabi didatangi. Gimana kalau yang nangis sampean sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan didatangi sama Nabi. Pohon kurma nangis karena cemburu didatangi. Apalagi saya dan sampean di masjidnya, dalam kesunyian, dalam kesendirian. Jangan sibuk selfie, jangan sibuk moto-moto. Sudah banyak di YouTube, banyak di Mas Arifin. Jangan sibuk dengan moto. Foto lewat hati, buat nangis, buat senang, buat bahagia, buat rindu sama Nabi, supaya didatangi sama Nabi. Artinya didatangi Nabi gimana, Beb? Bisa sampean mimpi Rasulullah, bisa sampean disalami sama Rasulullah, bisa saja hidupmu di sisa umurmu bersama Nabi terus. Walaupun pulang ke Indonesia, kamu merasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang tersisa dari waktu di Madinah dikasih barokah sama Allah. Semoga dikasih kuat sama Allah. Untuk bisa nyambung sama Kanjeng Nabi, bisa merindu Rasulullah. Semoga dikasih adab zahir dan batin, jadi tamu kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dapat syafaatnya, diakui sebagai umatnya, dan hati kita semoga disatukan sama Allah, tidak bercerai-berai sampai kiamat. Amin. Saya tidak ingin bawa sampean cuma ke Mekah Madinah, tapi saya ingin kita tetap bersama sampai ke surga Allah. Amin. Rombongan ini bukan hanya di sini. Amin. Rombongan ini akan sampai ke surga. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Orang yang bertakwa akan rombongan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan sampai satu di antara kami kau azab, kau siksa. Selamatkan semuanya, kumpulkan sampai ke surga. Kami bersaksi, kami saling cinta karena Allah. Kami bersama karena Allah. Kami datang untuk Rasulullah. Kami datang untukmu ya Allah. Jadikan ziarahnya kami ke Madinah ikhlas karena Allah. Jadikan ziarah kami ke Madinah ikhlas karena Allah. Dan jadikan Madinah bersaksi akan ziarah kami tempat ini.